dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang tiba saatnya mungkin kita membahas lokal wisdom yang ada di Minang, Bang. Sepertinya ada yang sangat menarik, yang sering banget digunakan untuk berbagai acara atau sehari-hari. Apa tuh, Ya, Bang? memang Minangkabau atau ranah Minang terkenal dengan apa yang mereka sebut sebagai pepatah petitih, yaitu falsafah atau local wisdom yang tumbuh berkembang dan sampai sekarang pun para tokoh di ranah Minang ini sering mengungkapkan dalam sambutan, ceramah, ya apa yang disebut pepatah petitih. Ya. Dan ada yang menarik ya untuk kita angkat ya. Ado samo dimakan, indah samo dicari. Sebenarnya mudah dipahami karena nyaris berbahasa Indonesia. Kebetulan ada santri PMI Diamalela yang berasal dari Minangkabau, walaupun orang tuanya tinggal di Riau, Pekanbaru. Apa artinya ini? Ado Nanda, sama dimakan artinya jika ada makan bersama-sama. Oh, Indak sama dicari artinya jika tidak ada dicari bersama-sama. oke, itulah artinya ya. Jadi pepatah ini menunjukkan kebersamaan di keluarga, di masyarakat. Jika ada makanan, mari sama-sama kita makan. Tapi kalau tidak ada, mari sama-sama cari dulu. Kata kuncinya adalah dalam pemahaman saya adalah kebersamaan. Ya. Kita bersama-sama untuk menikmati sesuatu, tapi bersama-sama untuk mencarinya. Gitu. Prof, apa dampak positif jika kebersamaan ini kita terapkan di dalam kehidupan kita, terutama di keluarga dan di lingkungan masyarakat? Ya jelas berdampak positif ya. Dengan sama-sama menikmati makanan yang ada dan sama-sama mencari ya. Ya, itu sifat dan jiwa kebersamaan itu sendiri ya. Yang akan muncul di keluarga, tapi ini bisa ditularkan di masyarakat. Maka pepatah seperti ini ya berdampak positif bagi membangun solidaritas. Baik secara internal keluarga, lebih luas masyarakat. Dan kalau kita ambil secara simbolik, menjadi etos bangsa Indonesia yang besar ini ya kebersamaan itu atau solidaritas ya. Tapi lebih bagus ya, lebih lanjut, kebetulan ada tokoh Minang ya, bersama kita. Beliau ini adalah mantan Ketua DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sekarang masih terpilih lagi menjadi anggota DPD RI atau sering menyebut diri sebagai senator ya. Bapak Irman Gusman. Pak Irman Gusman, tolong beri pencerahan kepada pemirsa dan kepada kita semua tentang pepatah petitih Minangkabau ini. Ado samo dimakan, indak samo dicari. Silakan Pak Irman Gusman. Pepatah ado samo dimakan, indak samo dicari. Memang terdengar sangat sederhana, tapi sejatinya ini adalah sebuah manifesto tentang solidaritas sejati dan tanggung jawab kolektif. Ado samo dimakan. Fase pertama itu adalah saat kita sedang lapang atau punya rezeki di sistem kekerabatan Minangkabau, mana kalau kita lagi sukses, pantang rasanya itu dinikmati sendirian. Karena kebahagiaan sejati itu baru bermakna kalau keluarga, dunsana, andai taulat, bahkan tetangga kita juga ikut merasakannya. Karena bagi orang Minang, harta itu dianggap punya fungsi sosial. Oleh karena itu, hakikat di dalam milik kita itu selalu ada hak orang lain. Kemudian indak samo dicari. Fase ini untuk menjadi ujian sejati dari sebuah persaudaraan. Bagaimana saat-saat kita menghadapi kesulitan. Disinilah dituntut yang namanya empati bertindak. Bukan hanya sekedar iba atau kasihan,
tapi ada tindakan yang nyata. Kalau ada anggota keluarga yang kesusahan, yang lain tidak boleh lepas tangan. Semua harus bergandengan tangan, tolong-menolong untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Masalah seberat apapun tidak akan menghancurkan mental kita, karena kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Semoga kearifan lokal Minangkabau ini bisa menjadi energi bangsa. Mari kita saling bergotong royong saat saudara kita kesusahan, dan tidak ada yang merayakan kejayaan sendirian di saat sukses. Luar biasa penjelasan itu. Ternyata tidak beda seperti yang kita pahami tadi. Iya. Dan semoga local wisdom dari Minangkabau, Sumatera Barat ini bisa menjadi national wisdom milik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dipersembahkan oleh Baik, Prof. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan apa itu tentang aduk samo dimakan, indak samo dicari. Saat ini kenapa peribahasa ini sangat penting bagi kita, khususnya masyarakat Indonesia dan umat Muslim, untuk benar-benar menanamkan nilai ini dalam diri kita. Ya, sebelumnya mungkin bisa kita telusuri ya, mengapa pepatah semacam ini dulu dikembangkan dan ditumbuh kembangkan di Minangkabau. Saya tidak tahu sejak tahun keberapa, sejak abad keberapa ya. Tapi besar kemungkinan ya, orang tua Minangkabau waktu itu yang pertama kali menggagas ya, pepatah petiti seperti ini ingin mendidik anggota keluarganya. Mungkin anak-anaknya ya yang harus makan bersama. Ya nak, ada makanan, mari sama-sama kita makan. Tapi kalau tidak ada, sama-sama mencari. Ya. Kamu pun harus berusaha, bekerja. Ini ada etos kerja di sini. Jadi selain ada etos kebersamaan, tapi juga ada etos kerja. Anggota keluarga tidak boleh berpangku tangan. Nah, mengapa kita angkat? Karena pepatah ini sejalan dengan nilai Islam. Ajaran Islam yang menekankan kebersamaan. Ustaz, Al-Quran, Al-Hadis tentang kebersamaan ini. Kalau saya lihatnya malah sedekah. Oh, sedekah. Boleh? Boleh sedekah ini. Hah? Jadi sedekah di dalam ayat Quran banyak sekali ya. As-sadaqat itu atau as-sadaqah dalam hal apapun itu kan kita memberikan sesuatu kepada orang lain adalah sedekah, bahkan senyum pun sedekah, apalagi ini untuk kehidupan. Ini sangat indah sekali untuk kebersamaan. Jadi dari hal kecil mungkin kebiasaan hari makan untuk menambah kekuatan hidup. Jadi menolong orang lain. Jadi di sini ta'awun juga di sini kebersamaannya menjadi ta'awun. Jadi ya sedekah. Jadi Ya, saya kira tidak salah kalau dari pepatah atau falsafah ini ada aspek ajaran sedekah. Ya, bersedekah itu memberi ya kepada orang lain. Ya, tapi juga ada unsur, karena akar kata sedekah, sedekah itu as-sidqu, kejujuran, kesetiaan, dan kebenaran, serta kepercayaan, ya, itulah sedekah. Gitu. Dan oleh karena itu, ya kalau sama-sama makan yang kita miliki, sesama anggota bangsa, anggota masyarakat, warga masyarakat, ya ada sedekah. Tapi lebih dari sekedar sedekah, di sini ada kerjasama tadi, yang juga sangat ditekankan oleh Islam. Ajaran tentang at-ta'awun. Ya. At-ta'awun dalam arti tolong-menolong, kerjasama, bahu-membahu dalam membangun kehidupan bersama. Dan saya juga melihat ada dimensi penting pada pepatah ini, yaitu sedekah, at-ta'awun, tapi juga nada sama-sama bekerja. Ya, berusaha. Karena pada indak samo dicari, samo mencari, ini kerja. Jadi kalau kita dalam keadaan berkekurangan makanan, cari.
Anggota keluarga jangan kemudian bertahan di dalam kemiskinan, di dalam kepapaan. Tidak ada yang dimakan karena mungkin tidak punya sawah ladang, tidak punya kebun. Cari bekerja untuk mendapat upah dan mereka makan. Ini kuat juga di sini etos untuk bekerja. Jadi untuk tidak berpangku tangan. Jadi ada unsur sedekah, kebenaran, kejujuran, ada unsur kebersamaan, tapi ada unsur kerja untuk mencari sesuatu untuk kita bersama. Kalau misalnya tadi dikaitkan dengan kan apa adanya, kemudian kan ada sama-sama dimakan, kalau tidak ada kita sama-sama mencari. Berarti apakah kita juga harus menerima takdir Allah, misalnya kalau nggak ada ya udah sabar, tapi kita tetap harus berusaha. Jadi tawakal, apa ikhlas. adanya terimalah dalam kehidupan bersama, tapi tidak berhenti. Iya, Harus ikhtiar. juga bukan apa adanya, harus ada apa. Oh iya, benar. Harus ada apa. Untuk Jangan hidup. sampai kita tidak memiliki apa-apa. Ya, betul. Tapi kalau ada, ya apa adanya. Ya. Tapi kalau tidak ada, harus cari. Sehingga harus ada apanya. Ini luar biasa pepatah ini yang saya kira patut untuk dijadikan sebagai national wisdom, kearifan nasional dari bangsa ini. Kita berterima kasih kepada Rana Minang yang telah mengenalkan pepatah petiti ini. Dipersembahkan oleh My name is Fatima Azahra. I'm from 11th grade and I am also from Bekasi. My beloved father, my question is, how does ado samo dimakan, indak samo dicari shape a giving attitude towards others? Thank you. Thank you, my daughter. Siswa kelas 11 yang bertanya tentang bagaimana nilai dari pepatah ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pertama dan utama ini harus disosialisasikan atau tepatnya ditanam, karena dinilai, ditanam. Bahasa Inggrisnya to instill the values dalam diri anggota keluarga lewat pendidikan keluarga. Dan saya yakin latar belakang dari falsafah ini tumbuh berkembang dari keluarga. Ketika seorang ibu atau bapak atau ibu menyampaikan kepada anak-anaknya, ayo anak-anak, mari kita makan yang ada bersama-sama. Yang ada ini makan bersama-sama. Jangan hanya 1-2 orang yang memakan, ada yang tidak makan. Maka kekayaan negara yang besar ini harus kita nikmati bersama-sama. Jangan dinikmati oleh 1-2 kelompok saja. Tapi anak-anak kalau tidak ada, hari ini nggak ada yang kita makan, ayo kita bekerja dulu. Mencarinya. Untuk menanamkan nilai ini, tiada jalan lain yang paling tepat. Kecuali pendidikan. Dan itu adalah pendidikan keluarga. Ini sebenarnya berlaku untuk falsafah-falsafah lain. Baru nanti pendidikan masyarakat, pendidikan formal di sekolah, di pesantren, diajarkan entah lewat mata pelajaran tertentu. Sayangnya mata pelajaran peribahasa yang dulu waktu saya masih SD, SMP itu masih diajarkan mata pelajaran peribahasa. Ya, dari berbagai daerah seperti yang kita bicarakan selama Ramadan ini. Sekarang tidak ada, maka kita kehilangan momentum, peluang untuk mengkaji nilai-nilai ini. Adakah jalan lain untuk menanamkan nilai-nilai dari falsafah semacam ini? Dalam era modernisasi ini, yang mana masyarakat sekarang banyak terjebak di individualisme, nah, itu bagaimana kita juga bisa mencegah itu? Ya, jadi falsafah ini mengajarkan lawan dari individualisme, keakuan, egoisme.
untuk hidup bernafsi-nafsi, lawannya itu mungkin kolektivisme, kebersamaan, ya. Istilah kerjasama at-ta'awun yang sangat-sangat diajarkan oleh Islam. Umat Islam lewat hadis Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaikan satu tubuh, ya. Iya. Jika satu anggota tubuh Sakit. merasa sakit, Yang lain. anggota tubuh yang lain harus akan merasa merasa sakit. Iya. Itulah perumpamaan umat Islam dalam hadis. Ya. Iya. Maka jika ya seseorang anggota keluarga, anggota masyarakat, atau satu keluarga di sebuah kampung tidak punya apa-apa untuk makan hari itu, Ya. keluarga-keluarga lain di kampung itu harus merasa lapar. Betul. Harus. Banyak. Mungkin kita tidak tahu tetangga kita nggak ada yang bisa dimakan. Ya. Pada bulan Ramadan mereka harus berpuasa. Ya. Terpaksa hanya berbuka puasa dengan seteguk air. Iya. Maka tradisi ya di masyarakat kita dulu saling Kirim-kiriman, mengantar ya. makanan Iya. untuk berbuka puasa. Inilah penjelmaan penerapan dari nilai-nilai ini. Jadi selain lewat pendidikan, juga lewat pembudayaan. Iya. Budayaan. Apa artinya pembudayaan? Ini harus menjadi budaya. Iya. Budaya makan bersama-sama. Iya. Ya. Ada justru di Amerika ya. Budaya yang disebut potluck party. Ya. Membawa Mengadakan masing-masing, pesta sama-sama membawa makanan. Potluck. Ya. Ya, makanan. Dan di situ saya tukar menukar. Nah, wah, makanan yang kita bawa bukan yang enak, ternyata orang lain membawa. Kita mendapatkan. Tapi sharing, Kebersamaan. the culture of sharing, budaya untuk saling berbagi, saling memberi. Jadi lewat pendidikan, tapi juga lewat pembudayaan, maka nilai-nilai keutamaan seperti ini ya akan menjadi milik bagi semua. Dan inilah harapan kita. Percakapan kita tentang local wisdom, kearifan lokal dari sebuah daerah, diharapkan menjadi milik juga daerah-daerah lain. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.